Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majelis ilmu, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbek Ang Cibarusah Asri, yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudrikum Pak Jepri dan rombongan. Tadi suara apa itu? Biasa mau kenalan. Nggak pernah bawa mobil kenalan. Yang bawa udah. Iya. Oh. Siap ya. Untung nggak nambah orang ya. Kalau nambah nenek-nenek kasih nenek-nenek. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, setelah kita selesai melaksanakan kewajiban sholat subuh dengan berjamaah di musola yang kita cintai ini, kita duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan maksud dan tujuan libetigo imardotillah, semata-mata hanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir juga anak cucu kita, keturunan kita,
oleh Allah dianugerahi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan semoga dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majelis ilmu setiap hari Sabtu ba'da subuh. Semoga segala hajat kita, baik hajat yang bersifat duniawi, terlebih-lebih hajat yang bersifat ukhrawi, semoga oleh Allah dikabulkan, diperkenankan, diijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita memperoleh syafaatul ujma dari beliau, memperoleh air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, sampailah usia kita di hari ini, hari yang ke-25 di bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah. Kalau di bulan Juni hari ini adalah merupakan hari yang ke-21 tahun 2025. Taklim kita hari ini adalah taklim rutin pertemuan yang ke-629. Baiklah para jamaah, mari kita awali taklim rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, Ummul Quran, yakni suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, atas manusia yang syafaatnya di hari kiamat kita harapkan, juga dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini mereka masih sedang berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Kita doakan semoga seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, paman bibi kita dan saudara-saudara kita, semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam ampunan Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah dilapangkan, diluaskan, dijadikan taman dari taman-taman surga, mendapatkan nikmat kubur, dan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur yang sangat mengerikan sampai datangnya hari kiamat. Yang sedang sakit kita doakan semoga lekas disembuhkan oleh Allah dari sakitnya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqamah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, jiwa raganya, zahir batinnya, dikuatkan imannya dan dibaguskan akhlaknya. Semoga selalu berada dalam bimbingan Allah, berada dalam petunjuk Allah, dimudahkan oleh Allah dalam mencari ilmu agama di pondok pesantren, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, sehingga kelak di kemudian hari mereka menjadi penerus pewaris para nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitil ganiyatil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa bi sya'n. La ilaha illallah
al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita setelah selesai taklim ada undangan dari Bapak Darto ya. Undangan acara apa Pak? 100 hari ya. Almarhum apa almarhumah? Almarhumah. Iya. 100 hari almarhumah Ibunda Pak Darto ya. Oh, ibu mertua. Iya. Tempatnya di rumah Pak Darto. Ya, siap. Enggak dikira di apartemen itu. Jalan-jalan gitu ke apartemen. Apartemen Sleepy. Siap. Insya Allah nanti setelah kita selesai taklim, kita hijrah min Nurul Hidayah ila Baiti Pak Darto. Kita pindah dari Nurul Hidayah ke rumah Pak Darto untuk acara 100 hari almarhumah ibu mertua dari Pak Darto. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar tidak disadari, selalu teringat ataupun sebaliknya selalu terlupakan. Pokoknya sadar enggak sadar, nyadar enggak nyadar, selalu teringat dan ataupun selalu terlupakan. Setiap kita manusia yang bernyawa pasti akan mati. Betul nggak kira-kira? Yakin? Yakin ya? Yakin kita akan mati. Barangkali mau duluan silahkan. Ntar saya menyusul. Atau sebaliknya, saya belakangan Bapak duluan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur ya. Keluarga kita semuanya saudara kita panjang umur, sehat-sehat. Ya, cita-citanya tercapai, apa yang direncanakan terwujud, doa-doanya dikabul. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi setiap kita manusia dan seluruh yang bernyawa pasti akan mati. Karena kematian di antara kita jauh sebelum kita lahir ke alam dunia yang fana ini, itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah, yang disebut ketetapan zaman ajali, yakni ketika kita berusia 120 hari atau berusia 4 bulan dalam kandungan ibu kita, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruhnya ke kita. Lalu kemudian saat itu pula dalam waktu yang berbarengan, malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'yun aw sa'idun. Malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan rezekinya termasuk jodoh, umurnya atau ajalnya, kemudian amalnya baik dan buruknya, dan bahagia atau celakanya. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah jauh sebelum kita lahir ke alam dunia. Dan tentu
ketika ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah tiba kepada kita, tentu kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena bahagia atau celakanya, bahagia atau sengsaranya, bahagia atau menderitanya kita nanti di alam kubur, di hari kiamat dan di alam akhirat, itu tergantung ketika kita tutup usia. Tergantung ketika kita tutup usia. Manakala kita tutup usia dalam keadaan husnul khotimah, itu yakin akan menjadi ahli sorga, akan bahagia di alam kuburnya, akan bahagia di hari kiamat, dan akan dijadikan ahli sorga nanti di alam akhirat. Namun sebaliknya, ketika kita tutup usia sekaligus menutupkan kedua mata untuk terakhir kalinya dan untuk selama-lamanya dalam keadaan su'ul khotimah, akhir yang buruk, bukan akhir yang baik. Kalau akhir yang baik namanya husnul khotimah, kalau akhir yang buruk namanya su'ul khotimah. Ya, kalau umpama ada perempuan nih yang adik kakak nih yang dua-duanya cantik nih, ya, kakaknya namanya husnul khotimah, adanya su'ul khotimah, kita mau melamar yang mana tuh? Canda dikit. Kita mau melamar neneng aja deh, neneng husnul khotimah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh para ulama. Di antaranya, yuk kita baca bareng-bareng. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Jadi kita harus selalu berdoa mohon kepada Allah agar dianugerahi rezeki berupa kematian husnul khatimah. Tidak ada kematian yang paling terindah kecuali satu, mati dalam keadaan husnul khatimah, dua, mati dalam keadaan mati syahid membela agama Allah. Itu kematian yang terindah. Nah, selain kita berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, diantaranya seperti itu, juga secara syariat, kalau doa kan itu sandaran vertikal yang dipenuhi keyakinan terhadap Allah yang maha segalanya. Harus ada sandaran vertikal. Kita enggak cukup mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, karena kita ini hakikatnya lemah, dan yang menentukan segala-galanya hanyalah Allah. Ada kalanya orang di awal kehidupannya baik-baik saja, ibadah lancar, rajin, tapi di akhir hayat meninggal dunia dalam keadaan buruk, su'ul khatimah. Dan ada yang sebaliknya, di awal kehidupannya banyak melakukan perbuatan dosa, banyak meninggalkan perintah Allah, tidak beribadah kepada Allah, tapi di akhir hayat mendapatkan taufik dari Allah, meninggalkan semua perbuatan dosanya, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan memperbaiki dirinya, melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah. Akhirnya ia meninggal dunia dalam keadaan husnul. Siapa yang menentukan ini semua? Hanya Allah. Kita jangan terlalu pede. Oh, saya rajin sholat kok, insya Allah. Siapa bilang? Gak ada jaminan. Itu sombong namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, selain kita melakukan sandaran vertikal yang kokoh, sandaran vertikal yang kuat, yang dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah melalui doa, karena kata Nabi dalam hadisnya, la yaruddul qadra illa du'a wa la yajidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali kebaikan. Nah, juga selain doa, secara syariat kita harus senantiasa membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, senantiasa membiasakan untuk beribadah kepada Allah secara disiplin, tidak melalaikan beribadah kepada Allah. Karena kata Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, mautun nas fi adatihim, manusia itu akan mati sesuai kebiasaannya. Kalau kita biasa melakukan kebaikan, biasa melakukan ibadah, insya Allah manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita, di saat dicabut nyawa kita dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Itu namanya husnul. Maka biasakan kebaikan. Kalau ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, orang biasa sholat, boleh jadi matinya sedang sholat. Orang biasa berzikir, boleh jadi matinya sedang berzikir. Orang biasa tahajud, boleh jadi matinya sedang tahajud, di tengah malam sedang bersujud, tahu-tahu udah mati. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Dan cirinya orang yang mati husnul khotimah itu keningnya keringatan. Walaupun udah meninggal, udah nggak ada ruhnya, tapi terus keluar keringat di keningnya. Itu tanda-tanda husnul khotimah yang bisa diketahui oleh orang lain. Karena tanda-tanda husnul khotimah itu, ada tanda-tanda husnul khotimah yang hanya dapat diketahui oleh hamba Allah yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Selain dia nggak bisa tahu. Dan ada tanda-tanda husnul khotimah yang bisa diketahui oleh orang lain yang masih hidup. Di antaranya keningnya keluar keringat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, mautul mu'mini biirkil jabin. Kematian seorang mukmin yang husnul khotimah itu dengan keringat di keningnya. Walaupun udah meninggal, sudah tidak ada ruhnya, keluar keringat di keningnya. Yang kedua, wajahnya terlihat seperti tersenyum, karena dia sudah melihat tempat kembali surga. Ketika akan dicabut nyawa, Allah perlihatkan dulu tempat kembali surga. Dalam keadaan tersenyum, cabut nyawa, akhirnya tersenyum matinya. Itu husnul khotimah. Nah, kalau su'ul khotimah sebaliknya, matinya bersuara seperti suara kerbau digorok. Nauzubillah min, matanya melotot. Kemudian mukanya kelihatan hitam legam, gunuk, seperti orang ketakutan karena dia sudah melihat tempatnya neraka. Nauzubillah min. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita duduk hadir di majelis ilmu setiap hari Sabtu pada selesai melaksanakan salat subuh berjamaah di Nurul Hidayah. Mudah-mudahan kita semuanya manakala ajal kematian tiba kepada kita, semoga mendapatkan taufik dari Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah itu kalau ditinjau secara lugha, secara bahasa, secara etimologi, itu tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Tersusun dari dua suku kata. Kata pertama kata husnun, artinya baik. Husnun itu artinya baik. Diambil dari kata kerja fi'il madhi lafadz hasana. Hasana yahsunu. Fa'ala yaqulu. Hasana yahsunu husnan. Husnun itu artinya baik. Kata yang kedua adalah al-khatimah. Artinya akhir.
Jadi husnul khotimah itu akhir yang baik. Berarti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan akhir yang baik, menutup mata, menutup usia dengan baik, mendapatkan taufik dari Allah. Kemudian pengertian husnul khotimah menurut ajaran Islam, sebagaimana sesuai dengan keterangan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, disahihkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dari Anas bin Malik, bahwa pengertian husnul khotimah menurut ajaran Islam adalah seorang hamba sebelum meninggal dunia, ia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi semua perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Dan ia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, menyesali segala perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, berjanji di dalam hati akan memperbaiki diri untuk selamanya, dan dia bersemangat melakukan ketaatan, bersemangat melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, dan bersemangat dalam melakukan berbagai macam amal kebaikan, sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu pengertian husnul khotimah menurut ajaran Islam. Kira-kira bisa diulangi nggak tuh? Banyak lupanya ya. Udah nggak usah repot-repot. Akhir yang baik, udah gitu aja. Kepanjangan. Pengertian husnul khotimah ini berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Qalu kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Ini hadis. Nah, pengertian husnul khotimah yang tadi saya sampaikan, nah berdasarkan hadis ini. Jadi hadis ini kalau disimpulkan itu akan menjadi definisi dari pengertian husnul khotimah. Baik, hadis tersebut kita artikan. Kata Rasulullah dalam hadis ini, ija apabila, aroda berkehendak, berkeinginan, berkemauan, sopo Allahu Gusti Allah. Maksudnya apabila Allah menghendaki, itu maksudnya. Khairan akan kebaikan. Maksudnya apabila Allah menghendaki bi'abdihi kepada hambanya khairan akan kebaikan, maksudnya adalah apabila Allah menghendaki hambanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi seseorang bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, itu bukan kehendak orang tersebut, tapi memang sudah kehendak Allah. Allah menghendaki seperti itu akan kematiannya. Jadi ija aradallahu bi abdi khairan, apabila Allah menghendaki terhadap hambanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, istakmalahu, maka Allah akan memanfaatkan dia. Nah, itu kata Nabi. Jadi kalau umpama nih, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya
anak cucu kita semuanya, keturunan kita semuanya dikehendaki oleh Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul. Kalau tidak ada kehendak Allah nggak bisa. Semuanya kehendak Allah. Allah menghendaki kita menjadi ahli surga nanti di akhirat. Nah umpama ya mudah-mudahan kita harus yakin. Ini cuma ngomongnya harus pakai umpama supaya enak kedengarannya gitu. Umpama nih kita dikehendaki dengan kehendak Allah akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Artinya Allah menghendaki kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin dong, jangan bohong aja. Amin. Terlalu serius nih. Luar biasa. Ajib. Nah, jangan ngantuk Nanti meninggal dunia enggak husnul khotimah nih. Baik. Nah, istamalahu, maka Allah akan memanfaatkan kita. Kira-kira bisa dipahami nih. Jadi apabila Allah menghendaki kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, Allah akan memanfaatkan kita. Udah bisa dipahami belum maksudnya? Udah bisa dicerna belum? Belum. Nah, inilah pentingnya ngaji punya guru. Sulit untuk memahaminya. Coba siapa di antara bapak-bapak yang bisa memahami ini? Apabila Allah menghendaki kematian kita dalam keadaan husnul khotimah, maka Allah akan memanfaatkan kita. Maksudnya apa coba itu? Udah connect belum? Udah bisa dicerna belum maksudnya? Udah bisa digali belum maksudnya? Nah, inilah ngaji perlu punya guru. Nah, nanti guru yang menjelaskan. Bahaya kalau ngaji tanpa guru, nanti gurunya setan. Makanya ngajinya jangan di Google, jangan di YouTube. Hati-hati. Ngaji harus ada guru berhadapan-hadapan kayak begini. Nah, maka Allah akan memanfaatkan si hamba tersebut. Nah, ketika para sahabat mendengar penjelasan tersebut dari Rasulullah, para sahabat pun bertanya. Mereka bertanya. Itu selevel Pak sahabat. Sekelas Pak sahabat aja nggak paham, apalagi kita. Sekelas sahabat aja nggak paham dengan kata-kata Rasul yang tadi. Apabila Allah menghendaki hambanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, maka Allah akan memanfaatkan dia. Sekelas sahabat aja bertanya nggak paham. Ini kata-kata Rasul itu penuh hikmah. Kalau para sahabat bertanya, kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Bagaimanakah Allah akan memanfaatkan si hamba tersebut ya Rasulullah sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah? Qala, Rasulullah menjawab. Kalau Rasulullah itu kata-katanya penuh hikmah, berdasarkan wahyu Allah, enggak berdasarkan nafsu. Kalau kita ngomong kebanyakan nafsu. Ya, saya contohnya. Kebanyakan ngomong nafsu itu. Oh, Rasul nggak ada keluar kata-kata nafsu, nggak ada. Makanya beli pembawaannya kalem, nggak kayak saya gerepek kayak panggal panjang pakunya. Ya gimana dari sononya begitu? Mau diapain lagi? Baik. Nah, Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li amalin sholihin qabla mautihi. Kata Rasulullah, Allah akan memberinya ia taufik untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan sebelum ia meninggal dunia. Itu dulu kata orang Sunda, tukang bobok, tukang tarok, tukang morosotkeun tali androk, tukang nyolok liang orok, tukang gublak gaplok, banyak berbuat maksiat, hidup bergelimang dengan dosa, banyak meninggalkan ibadah, bahkan membunuh orang-orang soleh dulu. Tapi satu hari atau satu minggu atau satu bulan, bahkan satu menit menjelang kematiannya tiba, Allah kasih dia taufik agar dia meninggal dunia husnul khotimah. Nah, bisa seperti itu. Cuma itu tergantung kehendak Allah. Nah, mudah-mudahan kita dikehendaki oleh Allah seperti itu. Semuanya bergantung kehendak Allah. Hanya Allah yang menentukan,
yang berhak menentukan seseorang itu akan mati meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah atau sebaliknya dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat. Ketahuilah bahwasanya husnul khotimah itu memiliki tanda-tanda, memiliki ciri-cirinya. Nah, nanti kita bisa mengetahui nih orang meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu ada ciri-cirinya. Secara global tanda-tanda husnul khotimah terbagi dua sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Ada tanda-tanda husnul khotimah yang hanya dapat diketahui oleh orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Selain dia tidak ada yang tahu. Caranya seperti apa? Nanti kita buka berdasarkan Quran hadis ya. Tentu kita buka berdasarkan Quran hadis. Saya emang nggak bisa apa-apa kalau tanpa Quran hadis, nggak bisa ngomong apa-apa. Baik. Yang kedua, ada tanda-tanda husnul khotimah yang dapat diketahui oleh orang lain. Jadi ada orang sedang sakarat, kita tahu tuh, oh ini husnul khotimah. Nah tadi seperti keluar keringat di kening. Baik para jamaah, adapun tanda husnul khotimah yang hanya dapat diketahui oleh seorang hamba yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, yaitu diterimanya kabar gembira dari Allah melalui malaikatnya di saat ia sakaratul maut, berupa ridho Allah sebagai anugerahnya. Jadi orang nih yang dikehendaki oleh Allah meninggal dunianya husnul khotimah. Nah ketika ia sakaratul maut, ketika ia dalam keadaan naza, tahu nggak naza? Ada yang tahu naza? Tulisannya nun zai ain, naza. Pernah dengar nggak kata-kata naza? Udah, naza apa itu artinya? Oh, naro jambu, disingkat naza. Naza itu proses pencabutan nyawa, proses pencabutan ruh yang dilakukan oleh malaikat Ijra. Itu namanya naza. Nah, di saat seseorang sedang dalam keadaan naza, sedang dalam keadaan proses pencabutan nyawa, yang saat itu disebut orang tersebut sedang sakaratul maut, Allah kirim malaikat. Yang lain nggak lihat, malaikat datang, dia yang lihat, yang sedang sakar. Nggak percaya, penasaran, coba aja sakarat dulu. Oh, so tahu emang pernah sakarat. Saya belum pernah sakarat, tapi ini berdasarkan hadis. Masa nggak percaya sama Rasulullah? Rasul itu diberitahu oleh Allah. Datang malaikat membawa kabar gembira untuk orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Kata malaikat, kamu jangan takut, kamu jangan merasa bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan sorga yang telah Allah janjikan untukmu. Kamu akan jadi ahli sorga. Nih tempat kamu. Malaikat Jibril membeberkan sayapnya yang kanan. Di sayap kanan malaikat Jibril terdapat gambaran sorga. Akhirnya orang yang sedang sakarat melihat ke arah kanan, melihat ke arah sayap kanan malaikat Jibril, melihat gambaran sorga. Dia tersenyum, oh ini tempat kembaliku. Tersenyum, dalam keadaan tersenyum, cabut nyawanya, udah meninggal. Nah seperti ini. Ya kalau penasaran, nanti kita akan merasakan seperti apa sakarat lah. Ya, kita mau kaya, mau miskin, pejabat, rakyat, jenderal, kopral, kiai, santri, semuanya pasti akan merasakan sakaratul maut, siapapun kita, nggak bisa nolak. Makanya hidup jangan sombong. Ujung-ujungnya kita jadi mayit. Ngapain hidup harus sombong-sombong? Masya Allah. Nah, di saat sedang dalam keadaan naza, di saat sedang dalam keadaan proses pencabutan nyawa terhadap seorang hamba, yang si hamba tersebut dikatakan oleh orang-orang yang masih hidup dalam keadaan sakaratul maut. Orang kalau sedang dalam keadaan sakaratul maut itu udah masuk alam metafisika, udah masuk alam goib. Buktinya kalau dia ditanya, Pak gimana sakarat, sakit enggak? Dia enggak bisa menjawab. Karena udah beda alam. Walaupun dua-duanya masih berada di alam musyahadah, tapi antara yang sakarat dengan yang tidak sakarat, yang sedang hadir,
Itu udah beda alam. Yang sedang sakarat itu udah masuk alam metafisika, alam gaib. Sudah kelihatan hal-hal yang gaib diperlihatkan oleh Allah. Yang dia lihat perkara-perkara gaib tidak bisa dilihat oleh keluarganya yang masih hidup. Kadang-kadang datang setan menampakkan burungnya, menggoda agar dia keluar dari itu akan datang semuanya. Masya Allah, disitulah perjuangan terakhir manusia untuk selamat dari neraka. Di situ perjuangan terakhir, mati-matian kita. Makanya tergantung amal kita ketika di alam dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun malaikat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah yang ke-41, yaitu surah Fussilat. Judnya jud 24 ayat 30. Allah telah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang berhak kami sembah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam keimanannya, dalam keislamannya, dalam menyembah Allah, dalam beribadah kepada Allah, istiqamah sampai akhir hayat, meneguhkan pendiriannya, hanya beriman kepada Allah. Tatanazzalu, maka akan turun alaihim, atas mereka, sopo al malaikatu, malaikat turun. Kapan itu malaikat turun? Menurut para ulama turunnya satu di saat orang itu sedang sakaratul maut, turun malaikat. Nanti kita buktikan. Atau penasaran kayak sekarang sakaratnya? Yang kedua, malaikat itu akan datang di saat kita masuk alam kubur. Datang tuh malaikat itu memberikan kabar gembira. Yang ketiga, nanti di hari kiamat, di saat kita sedang dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab amal, malaikat itu datang menemui kita, memberikan kabar gembira. Enggak usah takut, tenang, ada aku, kata malaikat, akan aku bawa ke surga kamu. Begitu. Itu malaikat yang sengaja oleh Allah ditugaskan untuk menemui kita. Makanya kalau kita ingin mendapatkan kabar gembira seperti itu, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah ngaji tiap hari Sabtu. Walaupun banyak tantangan-rintangan, cuma sakit dikit mah maksain aja deh, cuma pilek aja. Ya, itu istiqomah. Karena al-istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah dalam kebaikan, meneguhkan pendirian dalam kebaikan dengan kokoh, tergedak keanginan, teluntur kehujanan, terapuk kepanasan. Tidak goyah kena angin, tidak rapuh kena panas, tidak runtuh kena badai. Istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Maka sadar enggak sadar, kita oleh Allah akan dikasih 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Di antaranya kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah di saat kita sedang sakaratul maut. Datang malaikat memberikan kabar gembira. Apa kata malaikat? Allah takhafu, janganlah kamu takut. Wala tahjanu, dan janganlah kamu merasa bersedih hati. Wabsiru, dan bergembiralah kamu bil jannati, dengan sorga, allati kuntum tu'adun, yang dulu dijanjikan untukmu oleh Allah. Kita begitu masuk alam kubur, di mana ini kita dihidupkan lagi, gelap gulita sempit, di mana ini aku? Datang malaikat itu, nggak usah takut, nggak usah takut. Datang malaikat itu. Kira-kira percaya nggak ya? Hah? Bapak-bapak, kira percaya nggak? Penasaran nggak? Hah? Ya kalau penasaran dicoba, masuk dulu alam kubur. Cuma pertanyaannya, mau nggak masuk alam kubur sekarang? Nah, kalau orang-orang soleh itu mati mereka gembira, ibarat pegawai negeri mau nerima gaji, senang mereka mati itu.
Bahkan mereka pengen cepet-cepet mati, nggak betah di alam dunia. Karena mereka udah tahu tempatnya indah di surga. Nah, baik, sedikit lagi. Kabar gembira seperti ini akan diberikan oleh Allah kepada hambanya di saat ia sedang dalam keadaan sakaratul maut. Dan setiap kita pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut, siapapun kita. Dan di saat ia berada di alam kubur, kemudian ketika ia dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya di hari kiamat, kabar gembira ini akan datang kepada si hamba tersebut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak akan suka bertemu dengannya. Itu kata Nabi. Artinya orang-orang soleh ketika mati, dia senang karena akan bertemu dengan Allah yang selama ini di alam dunia disembahnya, dan akan menerima pahala dari Allah di surga yang sudah Allah janjikan. Jadi orang soleh, hamba Allah yang soleh, yang istiqomah beribadah kepada Allah, mereka suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Tapi orang-orang yang talih, orang-orang yang selalu berbuat durhaka, berbuat dosa, meninggalkan ibadah kepada Allah, banyak memperturutkan hawa nafsunya, banyak mengikuti bisikan-bisikan syaitan, menghalalkan segala macam cara, mereka mengejar kesenangan dunia, melupakan kesenangan akhirat. Mereka ketika mati dia takut, nggak mau ketemu Allah. Karena Allah perlihatkan ajab untuk dia, ajab yang keras. Nah, begitu. Baik. Kemudian faqala Aisyah, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akarohiyatul maut? Fakuluna nakrahul maut." Kata Siti Aisyah, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah tidak suka kematian?" Kita semuanya tidak suka kematian, betul nggak? Kita nggak mau mati kan? Pengennya hidup seterusnya kan, tapi nggak bisa, tetap akan mati. Karena udah ketentuan Allah. Emang umur yang punya siapa? Allah yang punya umur. Allah hanya titipkan umur ke kita. Dan itu pun sudah ditentukan. Baik. Faqala, Rasulullah menjawab atas pertanyaan yang diajukan oleh Siti Aisyah. Kata Rasulullah, laisa kadzalik, bukan seperti itu. Lakinil mu'min idza busira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Akan tetapi seorang mukmin yang saleh, yang istiqomah beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan karena mencari ridha Allah, maka orang mukmin apabila ia diberi kabar gembira oleh Allah dengan rahmat Allah dan dengan keriduannya dan dengan surganya, maka ia akan suka dan akan merasa senang bertemu dengan Allah. Makanya orang-orang yang saleh itu meninggalnya seperti tersenyum, merasa senang dia bertemu dengan Allah. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang diperlihatkan ajab, kelihatannya hitam, legam, murem, itu dia ketakutan karena udah diperlihatkan ajab buat tempat tinggalnya di neraka. Nauzubillah min. Wa innal kafira idza busira bi ajabillahi wa suti wa karihallah wa karihallahu liqa'ah. Dan sebaliknya, sesungguhnya orang kafir atau orang musyrik atau orang munafik atau orang-orang yang berbuat zalim atau orang-orang yang selalu berbuat dosa dan tidak bertaubat kepada Allah, apabila ia diberi kabar gembira dengan ajab dan dengan kemurkaan Allah, maka ia tidak suka untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Al-Imam Al-Khattabi beliau menjelaskan mengenai makna hadis tersebut, bahwa yang dimaksud kecintaan hamba untuk bertemu dengan Allah, yaitu ia lebih mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia. Oleh karenanya ia tidak suka tinggal terus-menerus di alam dunia. Bahkan ia sudah siap meninggalkan alam dunia untuk selama-lamanya dan ingin segera bertemu dengan Allah. Sedangkan yang dimaksud kebencian hamba
untuk bertemu dengan Allah adalah sebaliknya, yaitu ia lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Oleh karenanya ia sangat suka tinggal terus-menerus di alam dunia. Bahkan ia tidak siap meninggalkan alam dunia. Dan ia tidak ingin bertemu dengan Allah. Ia takut mati. Maka Allah pun sangat benci bertemu dengannya. Akhirnya ia oleh Allah dijebloskan ke dalam neraka untuk merasakan azab Allah yang sangat keras. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya azab Allah itu sangat keras di neraka nanti. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, beliau berkata, secara syariat kecintaan dan kebencian yang diperhitungkan adalah di saat sakaratul maut, yakni di saat taubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Orang kalau sedang dalam keadaan sakarat, hatinya menyesal ingin bertaubat, terlambat, tidak diterima. Sebagaimana Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi ruhnya, selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Tapi ketika nyawa, ruh sudah sampai tenggorokan, dalam keadaan sakarat, dia hatinya menyesal, ingin bertaubat, tidak bisa ditolak oleh Allah, nggak bisa terlambat. Masya Allah. Baik, jadi begitu. Nah, di saat itu semuanya akan diperlihatkan oleh Allah bagi orang yang sedang najah, bagi orang yang sedang menerima proses pencabutan nyawa, dan akan nampak dengan sangat jelas baginya tempat kembalinya. Apakah tempat kembalinya nanti di surga atau di neraka, semuanya akan terlihat di saat najah. Kalau kata orang Sunda, didinya mah ditembongkeun tempat urang dipernahkeun, naha nikmat naha siksa kabeh ge bakal karasa. Ketika sedang sakarat kita diperlihatkan oleh Allah tempat kita di surga atau neraka, semuanya akan diperlihatkan. Itu berdasarkan hadis, berdasarkan sabda Rasulullah berdasarkan informasi langsung dari Allah melalui wahyunya, dikasih tahu begini. Demikian talim kita pagi hari ini. Mohon maaf kalau kelamaan. Ya sebenarnya nggak kelamaan, seperti biasa ya. Cuma merasa lama karena ada acara lagi ini. Ya keburu dingin nih. Jadi perasaan beda, merasa lama gitu. Padahal seperti biasa. Jadi hatinya walaupun masih duduk di sini, tapi hatinya udah ada di rumah Pak Darto ini. Udah kebayang tuh di depan banyak makanan tuh. Akhirnya merasa lama. Sugesti. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita oleh Allah selalu disehatkan, dikuatkan iman Islam kita, dan dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup talim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi asyani wa darati aqbat yaji radal alamin ya uhailal judi wal karam.
anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Dan jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami, sepeninggal kami orang-orang yang selalu Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang terbaik, yaitu berupa kematian husnul khatimah, di saat kami menghembuskan napas kami yang terakhir kali, di saat kami menutup kedua mata kami untuk yang terakhir kalinya. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami atas kehendak-Mu. Semoga kami semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti langsung ya? Langsung.